Tim Hukum Advokasi Pemilu Bersih 2024 melayangkan somasi kepada KPU RI terkait dugaan manipulasi, intimidasi, dan kecurangan selama proses verifikasi faktual partai pemilu. Surat somasi diajukan oleh Ibnu Syamsu Hidayat dari Themis Indonesia Law Firm dan Airlangga Julio dari Law Firm A Public Interest Law Office Amar pada Selasa 13 Desember 2022. Secara umum, tim hukum yang mewakili kepentingan pelapor beranggapan telah terjadi kecurangan, manipulasi, pelanggaran hukum dalam proses verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu. Ibnu Syamsu Hidayat dari Themis Indonesia Law Firm menjelaskan alasan pemberian somasi kepada KPU RI adalah adanya laporan dari berbagai pihak dan dari berbagai daerah yang masuk dan beberapa modus kecurangan yang diterima dari berbagai daerah seperti proses dari status tidak memenuhi syarat atau TMS menjadi memenuhi syarat atau MS dari beberapa parpol yang sedang melakukan proses verifikasi faktual di berbagai daerah. Beberapa modus kecurangan dalam proses verifikasi itu yang kami terima adalah proses dari TMS menjadi MS dari beberapa partai politik yang sedang dilakukan verifikasi faktual di daerah. Yang awalnya sebenarnya menurut pengakuan dari teman-teman yang ada di daerah itu tidak memenuhi syarat, akan tetapi kemudian dijadikan itu menjadi memenuhi syarat seperti itu. Kemudian kami menduga berdasarkan cerita dari teman-teman juga adanya sebuah dugaan intimidasi dari KPU pusat kepada teman-teman di daerah, kepada KPU di provinsi maupun di daerah untuk melakukan hal itu. Berdasar temuan-temuan yang ada, Airlangga Julio dari Law Firm A Public Interest Law Office Amar meminta KPU RI untuk memberikan respon terhadap isi tuntutan dalam somasi yang disampaikan ke KPU hari ini. Adapun tujuan kami untuk melayangkan somasi ini, pertama, agar KPU RI dan KPU Provinsi 1 menghentikan segala bentuk pengancaman baik offline ataupun online kepada para anggota KPU yang tersebar di berbagai daerah yang tidak ingin terlibat dalam manipulasi data verifikasi faktual terhadap partai-partai politik calon peserta pemilu. Yang kedua, menghentikan segala tindakan manipulasi data dalam verifikasi faktual tersebut. Yang ketiga, agar KPU Provinsi dan KPU Pusat melakukan investigasi internal terkait dugaan tindak pidana pemilu, dugaan pelanggaran kode etik, dan dugaan maladministrasi atau dugaan tindak pidana lainnya yang diduga dilakukan oleh KPU Pusat maupun KPU Provinsi. Yang keempat adalah agar KPU Pusat dan KPU Provinsi menindaklanjuti seluruh aduan yang diterima atau hasil investigasi internal mengenai tindakan tadi, manipulasi data dalam verifikasi faktual. Dan juga agar menindaklanjuti pengancaman kepada para anggota KPU di daerah, dan juga agar pelanggaran hukum tersebut semuanya ditindaklanjuti kepada DKPP RI, kepada Bawaslu RI, kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota, dan juga jika diperlukan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penegak hukum lainnya. Apabila dalam batas waktu tersebut KPU RI tidak memberikan jawaban, maka tim hukum advokasi Pemilu Bersih 2024 akan menempuh segala upaya hukum, diantaranya melaporkan KPU RI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Saya baru tahu kalau soal menanti bukti tadi, tetapi dalam konsep rencana kami akan menempuh jalur yang lebih jelas lagi, misalkan soal pelanggaran etik, karena menurut kami ini adalah pelanggaran etik yang serius. Kalau misalkan dugaan kami ini benar, dan tentu ada lembaga yang serius juga yang sudah diberikan amanah untuk mengawal soal etik, yakni DKPP, dan kami juga mengharapkan DKPP juga aktif dalam dugaan kami ini, dan mungkin kami juga akan melaporkan ke DKPP dengan waktu yang tidak lama. Laporan ke DKPP itu apakah menunggu 7 hari tadi atau bisa lebih cepat dari itu, Mas? Itu perlu kami pikirkan karena di dalam somasi kami memberikan jangka waktu 7 hari untuk menjawab somasi kami. Jakarta, Santi, Sriwijaya Media mengabarkan.